Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan asuhan keperawatan pada anak dengan keganasan sistem sensori, yakni osteosarkoma. Konsep teori osteosarkoma. Osteosarkoma merupakan pertumbuhan sel abnormal yang terjadi pada tulang. Tumor ini dapat terjadi pada bagian tulang manapun yang bermula dari sel normal yang berubah dan tumbuh terlalu banyak atau tidak terkontrol sehingga terbentuk massa. Tumor tulang dapat bersifat jinak maupun ganas. Penyebab dari osteosarkoma yakni ada beberapa macam. Yang pertama, senyawa kimia. Senyawa antrasiklin dan senyawa pengakil, bernylium dan metakolantrin merupakan senyawa yang dapat menyebabkan perubahan genetik. Yang kedua, virus VBC yang mengandung protoonkogen GFOS yang dapat menyebabkan kurang responsif terhadap kemoterapi. Lalu radiasi, sarkoma sekunder pada orang yang sebelumnya pernah mendapatkan radiasi untuk terapi kanker. Kemudian lain-lainnya seperti penyakit Paget disease, osteomyelitis kronis, osteochondroma, polyostotic dysplasia, fibrosis, eksostosis herediter, multiple, dan lain-lain. Patofisiologi osteosarkoma, salah satu faktor yang berperan penting dalam terjadinya osteosarkoma yakni genetik. Osteosarkoma berasal dari sel-sel mesenkim yang berproduksi osteoid yang bersifat ganas. Pertumbuhan jaringan osteoid yang terlalu banyak menyebabkan terjadinya supresumsum tulang, sehingga berakibat pada menurunnya produksi sel-sel darah. Penurunan jumlah leukosit berdampak tubuh rentan terhadap infeksi. Pertumbuhan sel-sel osteoid mengakibatkan cowding dan peningkatan tekanan darah di dalam tulang, sehingga muncul rasa nyeri dan kemungkinan dapat terjadi fraktur patologis. Kemudian, menurut Schmezer dan Baer pada tahun 2008, manifestasi klinis dari osteosarkoma yakni yang pertama nyeri atau pembengkakan pada ekstremitas yang terkena, seperti menjadi semakin parah apabila pada malam hari dan meningkat sesuai dengan progresivitas penyakit. Kemudian pembengkakan pada tulang atas atau persendian serta pergerakan terbatas. Lalu teraba massa tulang dan peningkatan suhu tubuh kulit di atas massa serta adanya pelebaran vena. Kemudian gejala-gejala penyakit metastatik meliputi nyeri dada, batuk, demam, berat badan menurun, dan melase. Kemudian pemeriksaan penunjang osteosarkoma. Ada beberapa macam. Yang pertama radiografi konvensional, kemudian komputer tomografi atau CT scan, magnetic resonance imaging atau MRI, kemudian kedokteran nuklir, biopsi, pemeriksaan fotosinar X, ultrasonografi, dan PET scan. Lalu penata laksanaan osteosarkoma ada 3. Yang pertama farmakologi dengan dikasih obat NSAID atau paracetamol, opioid lemah, analgetik sederhana, serta opioid kuat. Kemudian penata laksanaan farmakologi ada 3. Yang pertama relaksasi slow deep breathing, relaksasi Benson, dan akupuntur. Kemudian penata laksanaan medis yang berupa terapi pembedahan atau limb salvage surgery, amputasi, kemoterapi, dan radioterapi. Asuhan keperawatan pada anak G dengan osteosarkoma. Ilustrasi kasus yang seperti ini. Seorang gadis G 12 tahun dirujuk bersama orang tuanya, Bapak H dan Ibu E, ke Departemen Oral Kedokteran dan Radiologi pada tanggal 3 Mei 2018 dengan riwayat pembengkakan 1 bulan di sisi kiri wajah dengan pembengkakan di dalam rongga mulut. Awalnya bengkak kecil, tapi lambat laun meningkat. Pembengkakan tidak berhubungan dengan apapun, tetapi mengakibatkan kesulitan membuka mulut. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit lain dan seluruh keluarganya sehat. Dia telah mengunjungi dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan, kemudian diberi resep antibiotik dan analgesik. Namun ini tidak kunjung sembuh. Pasien tampak ektomorfik atau kurus dan gizi baik. Tanda-tanda vital pasien adalah tekanan darah 110/70 mmHg, kemudian suhu 38 derajat,
nadi 25 kali per menit, kemudian N98 kali per menit. Pada pemeriksaan ekstraokular, pembengkakan wajah bagian kiri rahang atas, warna kulit normal, permukaan di atas pembengkakan tidak menunjukkan adanya perubahan sekunder seperti bekas luka, sinus atau fistula, dan tidak ada pelepasan apapun. Ada kenaikan suhu dari pembengkakan disertai dehidrasi serta terjadi ketegangan pada kulit yang bengkak. Pada pemeriksaan intraoral, pembengkakan soliter terlihat pada vestibulum bukal kiri rahang atas berukuran 3,5 kali 3 cm. Pembengkakan tidak teratur dan berwarna merah, teraba tegas dalam konsistensi, tidak lembut dan tetap pada dasarnya tulang. Jaringan halus tidak berfluktuasi, tidak kompresibel dan tidak dapat direduksi. Pembengkakan tulang ini baru diketahui 1 bulan sebelumnya dan berkembang sampai rahang atas dan menyebabkan penutupan mata kiri. Semua fitur ini disediakan sebagai kesan klinis. Pembengkakan neoplastik dilakukan pemeriksaan radiografi oklusal rahang atas, mengungkapkan perluasan kortikal bukal. Sebuah trabekula pada terlihat di langit-langit keras di sisi kiri radiografi dada dilakukan untuk memeriksa metastasis paru-paru, tetapi tidak ada yang diidentifikasi. Kemudian dilakukan investigasi darah. Setelah hasilnya ditemukan dalam batas normal, pasien menjalani eksi biopsi mengkonfirmasi diagnosis medis osteosarkoma. Dia kemudian menjalani mesilektomi kiri. Selama dirawat di RS, klien akan ditemani oleh ibunya. Pasien tampak gelisah dan sesekali tampak meringis karena nyeri yang hilang timbul. Kondisi sebelum sakit, klien terbiasa makan sendiri 3 kali sehari dengan porsi cukup. Namun setelah sakit, karena pasien mengalami hambatan saat membuka mulut, terjadi penurunan porsi makan atau tidak signifikan. Kemudian kebiasaan tidur, klien tak ada masalah. Anak biasanya tidur pukul 8 dan bangun pukul 5. Hal tersebut tidak mengalami perubahan pada saat setelah klien sakit. Selama sakit, pasien dibantu ibunya untuk beraktivitas. Saat dilakukan tindakan pemfik head to toe, tampak wajah klien tidak simetris akibat pembengkakan di bagian maksila. Anak tampak pucat dan lemas. Ibu klien mengatakan sebelum terjadi pembengkakan tidak dilakukan tindakan perawatan dan dibiarkan saja. Kemudian pengkajian biodata identitas klien bisa dilihat di PPT ini. Kemudian pengkajian riwayat kesehatan sekarang, keluhan utama, area muka sebelah kiri membesar dan terasa nyeri. Kemudian riwayat keluhan utama, seorang gadis G12 dirujuk bersama orang tuanya ke Departemen Oral, Kedokteran dan Radiologi pada tanggal 3 Mei 2018 dengan riwayat pembengkakan 1 bulan dan di sisi kiri wajah dengan pembengkakan di dalam rongga mulut. Awalnya bengkak kecil tapi lambat laun meningkat. Pembengkakan tidak berhubungan dengan apapun tetapi mengakibatkan kesulitan membuka mulut. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit lain dan seluruh keluarganya sehat. Dia telah mengunjungi dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan, kemudian diberi resep antibiotik dan analgesik, namun ini tidak kunjung sembuh. Pasien tampak ektomorfik atau kurus dan gizi baik. Keluhan ketika pengkajian adalah adanya rasa nyeri pada bagian muka kiri, tepatnya di tulang maksila yang besar hingga mengganggu klien untuk membuka mulut serta suhu tubuh yang tinggi. Riwayat kesehatannya, ada anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan serius hingga perlu menangani intensif. Ini genogramnya. Ini riwayat imunisasi dan riwayat tumbuh kembangnya bisa dilihat. Ini riwayat nutrisinya, pemberian ASI-nya pertama kali disusui 1 jam setelah kelahiran, lama pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Riwayat nutrisinya, pemberian susu formula, tidak diberi susu formula setelah disapi, langsung dilatih minum air putih biasa. Ini riwayat nutrisi, pola perubahan nutrisinya. Bisa lihat di PPT-nya nih, riwayat psikososialnya. Ini riwayat spiritual dan reaksi hospitalis. Bisa lihat sendiri. Dan ini aktivitas sehari-hari. Kemudian ini pemeriksaan fisiknya. Keadaan umum tampak lemah, kondisi muka tidak simetris, masalah dalam membuka mulut dan ada nyeri tekan, kesadaran kosmetif. Kepalanya tak ada benjolan, tak ada nyeri, tekan, rambut sehat,
muka tidak simetris, ada masalah benjolan, dan mengungkap wajah meringis, tak ada gerakan abnormal, tampak kemerihan di sekitar bagian yang membesar, ada nyeri tekan. Matanya, mata kiri sedikit terdesak karena benjolan, hidung tidak simetris, terdesak benjolan, telinga normal. Mulut bagian rahang atas bagian dalam ada nyeri tekan dan besar, lidah putih di tengah, bibir pucat kering, mulut tidak berbau, tenggorokan normal, leher pembesaran tiroid, torak dan pernafasannya normal, jantung normal, abdomen normal, genitalia dan anus tidak dapat dikaji, ekstremitas tidak dikaji, status neurologi tidak dikaji. Ini pemeriksaan tingkat pengembangan bisa dilihat dan tes diagnostiknya. Kemudian dari analisa datanya kami mengatakan bahwa diagnosa data subjektifnya, ibu klien mengatakan porsi makan anak berkurang atau setengah dari porsi makan biasanya. Kemudian data objektifnya, pembengkakan massa di bagian maksila, kesulitan membuka mulut, kondisi klien ektomorfik namun gizi baik. Penyebabnya massa sel kanker semakin besar, menyebabkan pembesaran sel kanker hingga ke bagian rahang atas, lalu langit-langit keras di sisi kiri, nyeri tekan, sulit membuka mulut, kemudian keterbatasan menelan, lalu frekuensi dan porsi nutrisi berkurang sehingga menyebabkan resiko defisit nutrisi, sehingga kami mengangkat masalah risiko defisit nutrisi. Kemudian diagnosa yang kedua, kami mengangkat nyeri akut. Penyebabnya, etiologinya ya, yang pertama adalah kerusakan jaringan tulang yang menyebabkan pelepasan zat kimia, kemudian stimulus reseptor, lalu impuls nyeri, kemudian talamus respon nyeri hingga menyebabkan nyeri akut. Bisa dilihat dari data subjektifnya, klien mengatakan nyeri yang terasa hilang timbul di bagian muka kiri atau tulang maksila. Kemudian data objektifnya, klien tampak meringis, nadi meningkat, tekanan darah meningkat, nafas 98 kali per menit, tekanan darah 115/80, pembengkakan massa tulang maksila. Kemudian diagnosa yang ketiga, kami mengangkat hipertemi. Bisa dilihat etiologinya dari proses penyakit kanker tulang, kemudian terkena nekrosis tumor, lalu pengeluaran zat sitokin, kemudian memicu peradangan sel kanker, hingga respon peningkatan suhu tubuh dan menyebabkan hipertemia. Bisa dilihat data objektifnya, suhu tubuh di atas batas normal anak, yakni 38 derajat Celcius, klien tampak pucat, bibir kering, dehidrasi, CRT lebih dari 2 detik, kulit area pembengkakan memerah, nadi 98 kali per menit, dan RR 25 kali per menit. Nah, ini diagnosa yang kami tegakkan. Kemudian intervensi yang kami lakukan, yang pertama, manajemen hipotermi dengan melakukan observasi identifikasi penyebab hipotermia, monitor kadar elektrolit, monitor suhu tubuh, monitor komplikasi akibat hipertermi, kemudian terapi terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, berikan cairan oral, longgarkan atau lepaskan pakaian, hindari pemberian aspirin atau antipiretik, kemudian melakukan edukasi, anjurkan tirah baring, lalu melakukan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, kemudian regulasi temperatur, observasi monitor suhu tubuh anak tiap 2 jam, kemudian monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan nadi, lalu monitor warna dan suhu kulit, kemudian monitor dan catat dan gejala hipotermi. Lalu terapeutiknya, pasang alat pemantau suhu kontinu, tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, lalu sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Terakhir, lakukan edukasi, jelaskan cara pencegahan heat exhaustion dan heat stroke. Kemudian untuk intervensi untuk ditegakkan pada diagnosa yang kedua, yaitu nyeri akut. Yang pertama, manajemen nyeri dilakukan dengan observasi. Yang pertama, untuk identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memberat dan memperingan nyeri, kemudian identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, lalu
kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan penyebab periode dan jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan menggunakan analgesik secara tepat. Kemudian intervensi yang kedua, pemberian analgesik, identifikasi karakteristik nyeri, identifikasi riwayat alergi obat, identifikasi kesesuaian jenis analgesik, monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik, pertimbangkan penggunaan infus kontinu atau bolus point untuk mempertahankan kadar dalam jarum, terapkan target efektivitas analgesik untuk mengoptimalkan respon pasien, kemudian jelaskan efek terapi dan efek samping obat kolaborasi. Kemudian intervensi untuk diagnosa risiko defisit nutrisi, intervensi yang pertama yakni manajemen gangguan makan. Dilakukan dengan monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori, timbang berat badan secara rutin, lakukan kontrak perilaku seperti target berat badan, kemudian anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dan situasi kondisi pengeluaran, anjurkan pengaturan diet yang tepat, anjurkan keterampilan coping untuk penyelesaian masalah, perilaku makan. Kemudian intervensi yang kedua, manajemen nutrisi, dilakukan dengan identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi peluangnya penggunaan selang nasogastrik, lakukan oral hygiene sebelum makan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, anjurkan posisi duduk, ajarkan diet yang diprogramkan, kemudian kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri. Lalu kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Itu bisa melakukan implementasi. Setelah dilakukan implementasi mengenai penyebab hipotermi, responnya adalah hipotermi disebabkan oleh adanya perdarahan akibat osteosarkoma maksila, suhu tubuh klien 37,6 derajat. Kemudian memonitor komplikasi akibat hipotermi, menyediakan lingkungan yang dingin, memberikan cairan oral, melonggarkan atau lepaskan pakaian, hindari pemberian aspirin atau antipiretik, berkolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, kemudian memeriksa TTV, memberikan sarapan, memonitor suhu tubuh anak tiap 2 jam, monitor warna dan suhu kulit. Responnya adalah tidak ada komplikasi hipotermi, klien kooperatif, klien berkeran untuk dibantu longgarkannya pakaiannya, klien mengatakan takut saat dilakukan pemberian cairan elektrolit intravena, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu tubuhnya 38 derajat Celcius, RR-nya 18 kali per menit, terus nadinya 98 kali per menit. Suhu tubuh klien cenderung menurun, warna kulit klien sudah tidak memerah, suhu kulitnya cenderung menurun. Kemudian menyesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien, responnya klien dapat memahami, menjelaskan cara penjagaan heat exhaustion dan heat stroke. Kemudian diagnosa intervensi implementasi yang kedua, dari diagnosa yang kedua yakni nyeri akut. Yang pertama mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri. Klien mengatakan kooperatif saat dilakukan tindakan pemeriksaan keluhan nyeri berada pada bagian muka sebelah kiri rahang atas atau di tulang maksila, skala nyeri 4. Kemudian menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Lalu menjelaskan strategi meredakan nyeri. Klien kooperatif dan dapat responnya adalah klien kooperatif dan dapat memahami penjelasan dari perawat selama kegiatan perawatan. Kemudian memonitor efektivitas analgesik dan menjelaskan efek terapi dan efek samping obat kolaborasi. Responnya adalah klien kooperatif untuk dilakukan monitoring efektivitas analgesik yang digunakan serta memahami efek dari terapi obat tersebut. Kemudian implementasi yang ketiga, yakni memonitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori. Respon klien yakni klien kesusahan untuk makan karena ada gangguan nyeri tahan bagian dalam jam ketika terkena makanan. Kemudian
menimbang berat badan secara rutin, responnya adalah ketika terkena makanan. Secara rutin ajarkan keterampilan coping untuk penyelesaian masalah perilaku makan. Klien kooperatif selama kegiatan sehingga coping klien mengenai perilaku makan sedikit teratasi mengingat keluhan nyeri sudah sedikit mereda. Kemudian memonitor asupan makanan klien mengalami penurunan, biasanya 1 porsi cukup dan dapat diberikan, namun sekarang hanya setengah. Lalu memonitor berat badan klien tidak mengalami penurunan. Ya, lanjut ke evaluasi yang pertama dari diagnosa hipotermi. Yang pertama, subjektifnya ibu klien mengatakan suhu tubuh anaknya tidak sepanas pada awal. Objektifnya suhu tubuh pasien 37,6 derajat Celcius, tekanan darah 90/70, nadi 86 kali per menit. Asesmennya, indikatornya kulit skor yang tercapai saat ini 3, skor yang diharapkan 3. Pucat, bisa dilihat. Untuk perencanaan efektifnya masalah teratasi, sebagian intervensi dilanjutkan. Kemudian nyeri akut, bisa dilihat klien mengatakan rasa nyeri berkurang. Objektifnya klien tampak tidak meringis, bahkan semakin berkurang, tekanan darah menurun 90/70, frekuensi nadi menurun 86 kali per menit. Kemudian indikatornya yang telah dicapai. Masalah teratasi sebagian sehingga intervensi dilanjutkan. Kemudian evaluasi yang ketiga, pada diagnosa yang ketiga, risiko defisit nutrisi. Bisa dilihat ibu klien mengatakan bahwasanya porsi makannya sudah mulai bertambah, sering meredanya rasa nyeri yang dirasakan di dalam mulut. Untuk objektifnya makanan hanya terisa sedikit, CRT klien kurang dari 2 detik, pembakaran tulang akibat kanker osteosarkoma masih sudah mulai menurun. Masalah teratasi sebagian, intervensi dilanjutkan. Kemudian analisis jurnal osteosarkoma pada anak di RS Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bisa dilihat judulnya yang kami angkat adalah osteosarkoma pada anak di RS Dr. Cipto Mangunkusumo. Penulis jurnal Y. Siombing, Windia Stuti, Jadiman Gatot. Bisa dilihat latar belakang tujuan penelitian dan metode penelitiannya. Ini hasil metode penelitian dan hasil penelitiannya, bisa dilihat sendiri. Ini kesimpulannya, kesimpulan di analisis jurnalnya, dalam kasus di RSCM 5 pasien dengan tindakan lim sparing dan 10 pasien dengan amputasi merupakan satunya pilihan bagi pasien osteosarkoma yang telah menembus saraf atau pembuluh darah serta keterlibatan jaringan lunak yang sangat luas sehingga tidak mungkin untuk menyelamatkan tungkai. Kesimpulannya dari ini adalah osteosarkoma merupakan pertumbuhan sel abnormal yang terjadi pada tulang. Kanker ini dapat terjadi pada bagian tulang manapun yang bermula dari sel normal yang berubah dan tumbuh terlalu banyak atau tidak terkontrol sehingga terbentuk massa. Kanker tulang dapat bersifat jinak maupun ganas. Osteosarkoma dapat didefinisikan sebagai suatu neoplasma yang dimana jaringan osteoid ini disintesis oleh sel ganas. Penyakit ini termasuk dalam keganasan sistem skeletal non-hematopoietik. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.